sampah yang basah. Tuh. Kalau untuk antusias masyarakat di Mencing Wetan ini alhamdulillah sangat bagus ya. Selama ini kita punya sekitar 95 nasabah yang terdiri dari warga, dan per bulannya itu hampir sekitar 20 sampai 40 tergantung ya. Kalau pasan itu sekitar 40 nasabah mengumpulkan sampahnya. Kemudian kami mendapatkan sampah kering itu sekitar 800 kilo, 700 kilo. Ya pokoknya satu bulan itu kita dapat uang sekitar, yang terakhir kemarin itu sekitar 700-an. Biasanya sekitar 14, 13 seperti itu. Nah, itu yang selama ini kita sampaikan, kita laksanakan di RT 3. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya dari Ibu Herni Amelia. Selanjutnya sambutan dari Bapak dosen pengabdian, yaitu Bapak Muhammad Sifa Amin. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bu Agus yang kami hormati, Pak Profesor Azhar, Pak Mulyadi, dan semuanya yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore yang cukup agak gerah ini, belum ada AC ini. AC-nya angin jendela. Kita bisa berkumpul untuk ini dalam rangka sama-sama belajar ya, mencari ilmu tentang isu-isu lingkungan dan hubungannya dengan Islam gitu. Dan ini memang dalam rangka, kalau kebetulan saya adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, salah satu programnya dan kewajibannya itu adalah melakukan pengabdian. Dan pengabdian pada tahun ini saya bersama Prof. Azhar itu tentang pengelolaan sampah organik dalam konteks fikih bi'ah, fikih lingkungan dalam Islam. Di edisi perdana kemarin kita sudah menyelenggarakan pelatihan bagaimana pengelolaan sampah organik itu, mendatangkan pembicara dari Bu Agus? Gemah Ripah itu ke sini dan memberi pelatihan tentang bagaimana pengelolaan sampah organik, karena Wonder Green selama ini pengelolaan sampah keringnya sudah berjalan di RT 3, tapi sampah organiknya belum terkelola. Dan kita kemarin datangkan pembicara dari Gemah Ripah dengan pelatihan ember tumpuk, menggunakan ember tumpuk begitu untuk pengelolaan sampah organiknya, dan alhamdulillah sudah berjalan. Mudah-mudahan nanti terus juga berkelanjutan. Kita pantau nanti ibu-ibu yang kemarin mendapatkan hibah ember tumpuk itu bagaimana penggunaan dan seterusnya. Nah, selain itu, selain hal-hal yang praktis gitu, hal-hal yang praktikal bagaimana pengelolaan sampah organiknya, kita juga pengen mendalami juga seakan-akan bahwa namanya agama kita, agama Islam itu bukan hanya soal sholat, bukan hanya soal fikih yang berkenaan dengan ibadah murni, ibadah mahdoh gitu. Termasuk pengelolaan sampah atau isu-isu lingkungan itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ajaran Islam. Nanti kita belajar tentang itu dengan Profesor Muhammad Azhar gitu, yang memang keahliannya di bidang studi Islam gitu, Prof. Azhar ya. Dan nanti kita bisa berbincang dan menggali banyak ilmu dari beliau. Dan mudah-mudahan juga program pengabdian masyarakat ini terus bisa berkolaborasi dengan teman-teman di Wonder Green atau di masyarakat di Mencing Wetan secara keseluruhan di masa-masa yang akan datang. Demikian kurang lebihnya dari saya. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Sifa Amin. Ini mungkin acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu diskusi buku bersama Profesor Dr. Muhammad Azhar MA. Dipersilahkan dengan segala hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pak Sipa dan keluarga besar Wonder Home Library ya, yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya cintai. Saya senang karena semakin hari ajaran agama Islam kita itu semakin direalisasikan dalam kehidupan. Jadi tidak hanya berada di dalam teks Quran hadis, tetapi bisa juga dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin saya singkat saja sesuai dengan waktu ya Pak Sipa. Nah, saya punya coret-coretan, nanti bisa ditambah, bisa dikurangi ya. Jadi Islam kita itu memang secara umum ada yang bersifat tekstual, ya teks Quran hadis itu termasuklah teks yang ada di dalam kitab-kitab para ulama. Tapi ada juga yang sifatnya kontekstual, nah dalam kehidupan sehari-hari ini yang masih kurang ya. Nah, walaupun sudah mulai ada perkembangan, terutama di Indonesia. Nah, di situ kan ada juga Islam bersifat ibadah yang sehari-hari ya, ibadah puasa, sholat dan sebagainya. Lalu ada yang sifatnya muamalah. Muamalah itu kan akar katanya amala ya, amal. Amila apa amala Pak Sipa? Amila ya. Amila ya'malu amalan. Nah, nek basa Jawa ini apa ya kok amalan ini? Praktikum lah ya paling enak. Nah, jadi itu. Tetapi memang Bapak Ibu di dunia Islam yang ibadahnya mungkin kita sudah lumayan lah ya dengan segala modelnya, mazhabnya, variasinya. Karena umat Islam ini banyak mazhabnya. Tapi mungkin di wilayah muamalahnya masih perlu lebih direalisir, perlu lebih dikonkretkan. Nah, kita ini kan temanya tentang lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup itu tentu dia masuk ibadah juga sebenarnya. Atau dengan bahasa lain ada ibadah ritual tadi ya, rukun Islam itu ya. Tapi ada ibadah sosial. Nah, inilah tadi Ibu. Udah 2 tahun ya, wah luar biasa ya. Kalau saya masih praktek sendiri di rumah. Saya tiap hari juga, saya bagian yang kotor-kotor, istri bagian yang bersih-bersih ya, masak. Kalau saya bagian yang kotor-kotor, bagian persampahan ya. Termasuk tiap hari, ini nggak apa-apa promosi dikit. Tiap hari saya juga memberi makan semut Bapak Ibu. Jadi ada 3 jenis semut, semut kecil, semut merah, dan semut hitam. Nah, saya sekarang agak hafal Pak Sipa. Kalau semut merah itu senangnya tulang, bekas daging. Kalau semut hitam itu senangnya nasi. Kalau kita lempar langsung gotong royong mereka. Cuma belum ada yang nyampe ke Wonder Home ya. Ada penghuni. Lalu ada semut kecil. Nah, biasanya kecil-kecil senangnya yang manis-manis. Nah, itu riset kecil-kecilan. Nah, itu hampir setiap hari. Dan dulu pernah dimarahin istri. Ini kok teras belakang sudah rapi kok dikasih makanan bekas. Nah, sekarang saya kasih di pohon ini ya. Jadi nggak dimarahin lagi. Udah profesor dimarahin gimana itu ya. Tapi ya salah saya memang. Nah, jadi itu salah satu bentuk kan Nabi dulu melarang kita buang air di lubang semut ya. Nah, itu salah satu artinya semut itu pun harus kita hargai. Nah, semut bahagian dari lingkungan hidup. Saya kira mbak-mbak yang fakultas, nanti mungkin ada fakultas kedokteran atau hewan, prodi persemutan mungkin ya. Nah, nanti ya saya kira bentar lagi akan muncul ya. Nah, secara garis besar saya mengutip saja. Ada ilmuwan yang mengatakan, saya lupa itu dari LIPI apa BMKG itu ya,
Nanti 2050 Bapak Ibu, Pulau Jawa itu akan, nah ini dia, Pulau Jawa akan tandus seperti Afrika. Nah bayangkan jika kita nggak dari sekarang menyiapkan lingkungan. Itu saya bayangkan itu 2050 kalau kita mungkin sudah meninggal semua kali ya, kecuali yang masih muda. Itu cucu saya nanti mungkin rambutnya keriting, kulitnya hitam ya. Mirip Afrika ya. Jadi tapi catatannya jika kita tidak segera menyiapkan lingkungan yang baik gitu ya. Maka ada satu aktivis lingkungan ya di Wonogiri atau Wono apa namanya, yang di Gunung Kidul itu, selain Wonosari ada Wono apa itu satu? Wonogiri ya. Di situ ada desa, jadi aktivis lingkungan juga, ibu-ibu, dia mengatakan marilah kita mewariskan mata air, jangan mewariskan air mata. Nah, kalau ini nggak disiapkan, kita akan, anak cucu kita nangis semua nanti. Ini salahnya Pak Azhar sama Pak Siva dan ibu-ibu ya, nggak nyiapin lingkungan. Nah, jadi wariskanlah air, mata air, jangan mewariskan air mata. Nah, itu ya. Lalu berikutnya itu penelitian LIPI ya, 80% Indonesia itu rawan bencana, 80%. Kemarin ada di mana itu, Sumatera Barat ya. Wah itu saya share itu video, ada satu tempat kafe ya, bagus sekali, pinggir sungai, indah sekali ya. Memang Sumatera Barat juga mungkin kayak Karanganyar atau mana itu ya. Nah itu bagus, tapi tiba-tiba ada longsor, banjir lahar itu habis semua. Nah, jadi na'udzubillah. Sebelumnya juga di Aceh, Dubai kurang apa itu ya. Dubai itu paling mewah, nah, juga banjir. Nah inilah tentu memang semuanya dari Allah ya, tapi ada juga karena ulah manusia kan. Nah, Zoharul fasadu fil bari wal bahri itu ya, dan seterusnya. Nah, jadi 80% Indonesia rawan bencana, dan setiap daerah punya hobinya masing-masing Pak Siva. Kalau Jogja ini doyan Gunung Merapi sama gempa dan angin puting beliung ya. Sekarang alhamdulillah soal sampah ini. Dalam tanda kutip alhamdulillah. Nanti jangan-jangan kita nambah ini di Jogja ini akan banyak polusi karena orang bakar sampah di mana-mana. Ya, saya kewalahan juga itu ya. Nah, tapi saya dengar dari Bapak tadi katanya di Piyongan ya Pak ya, sedang mau dibangun pabrik sampah itu. Nah, Ibu Risma ya di Surabaya, di Solo juga, Jakarta juga, Bantar Gebang itu sudah mulai malah jadi sumber energi. Nah, termasuk Wonder Home. Nah, nanti ini idenya bisa di-share juga ke seluruh Jogja ya, mungkin terutama RT-RT yang belum melakukan itu ya. Nah, jadi setiap daerah punya bakat bencana. Kalau Banjarnegara itu longsor ya Pak ya, karena sama dengan Sumbar ya Pak ya. Kalau di Jakarta ya hobinya banjir, karena memang tanahnya begini kayak mangkok itu ya. Nah itu artinya apa? Ya gimana lagi? Kita harus, kalau dulu kita takut dengan bencana, sekarang kita harus bersahabat, berakrab ria dengan bencana. Dulu waktu gunung api meletus, UMY itu sempat seminggu tidak kuliah, ya Pak ya. Pak Sipa belum masuk kali ya. Jadi seminggu nggak kuliah. Kalau saya malah saya liburkan 2 minggu. Dulu belum ada Zoom ya Pak. Di Gunung Merapi itu. Nah, akhirnya, nah saya waktu itu ya, waduh gimana ini, sedih juga kita kan, seminggu nggak kuliah.
kita nggak dapat apa-apa dari SPP nanti kan. Nah, lalu saya menulis surat cinta dari Merapi. Nah, itu. Dulu kita belum ada WA ya, masih email, UMY, Yahoo Group semua. Nah, saya tulis supaya dosen, karyawan itu kalau ada Merapi itu kita jangan sedih, tapi kita bersahabat. Karena Merapi sedang beribadah. Ya, sedang beribadah, menyuburkan wilayah sekitar gunung itu supaya kita dapat pohon yang bagus. Katanya debunya itu juga lumayan ya. Tapi kalau Gunung Kelut itu beda, itu agak tajam katanya ya Pak ya. Waktu Gunung Kelut meletus, wah saya buka pagi-pagi kok tamannya sudah putih. Saya berkaca, rambut saya pun tambah putih. Nah, ada saya baca dari UGM kalau ada bencana itu ya, yang berat itu kita foto. Nah, ini Pak Sipa kan udah punya media yang canggih, dibikin kamera supaya itu nanti diceritakan kepada anak cucu kita. Karena anak cucu kita biar sadar bahwa mereka hidup di daerah yang 80% penuh bencana. Nah, gitu. Oke, berikutnya. Nah, situ ada kita punya Tuhan, lalu ada manusia, ada yang berikutnya. Ini. God itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, human being ya kitalah manusia, dan ada nature. Nah, nature ini alam. Nah, biasanya seperti orang Bali itu sangat cinta alam. Bapak Ibu sudah pernah ke Bali ya? Kalau Bali tiap hari bola Bali rumah ya. Nah, nanti kapan-kapan bagi yang belum, saya kira di Jogja juga banyak ya. Ternyata orang Bali itu yang beragama Hindu sangat cinta alam. Nah, sebenarnya agama Islam juga cinta alam ya. Nah, tetapi prakteknya kurang. Nah, di Bapak Ibu ini sudah bagus sekali. Selain kita kan kalau sholat katanya filosofinya takbiratul ihram sekali, tapi setelah terakhir kan takbir 2 kali kan, kanan dan kiri. Artinya ya salam kanan kiri. Jadi kecintaan kita pada alam manusia itu harus lebih 2 kali lipat daripada cinta kita pada Allah. Nah, atau kecintaan kita pada Allah itu refleksi atau dibuktikan dengan cinta manusia dan alam. Nah, kita ini masih kurang Bapak Ibu cinta alamnya. Nah, Wonder Home sudah menunjukkan bahwa cinta alam itu penting. Selama ini kita cuek sama sampah, dimusuhi. Nah, Wonder Home ini mencintai sampah. Ini para pecinta sampah. Nah, termasuk saya juga sudah tiap hari kerjaan saya ngumpulin sampah itu ya. Nah, berikutnya karena waktu ya. Nah, ada lingkungan hidup ini ada yang sifatnya eksplorasi, ada eksploitasi. Nah, kalau eksplorasi bagus, kan ada hilirisasi, ada, tapi jangan sampai eksploitasi. Nanti bikin ibu kota baru, mestinya bikin kota yang bagus, malah merusak hutan. Nah, katanya di sana mau ditanam 20 juta bibit pohon yang nanti sampai kiamat nggak ditebang-tebang. Selama ini kan tanam 2 tahun tebang, tanam 2 tahun tebang. Nah, sekarang sudah disiapkan 20 juta bibit pohon. Nah, itu berarti eksplorasi. Nah, di Aceh sekarang banyak ya Pak Sipa ya, minyaknya wah luar biasa itu ya. Walaupun rakyatnya miskin terus. Ya. Kadang-kadang pemimpinnya juga ya. Saya pernah di Aceh, ya, pernah 7 tahun. Jadi tergantung pemimpin sih. Nah, Klaten itu hebat loh itu. Di apa Unggul Ponggok apa ya? Nah, itu. Saya mengagumi itu ya. Kepala desanya itu sarjana hukum Pak, bukan sarjana ekonomi. Dulu Unggul apa tadi? Unggul Ponggok itu desanya ya namanya ya. Nah, desanya itu miskin, termasuk ya top juga itu di Indonesia desa miskin. Nah, suatu hari
lurahnya itu kreatif, gimana ya supaya kita kaya. Nah, dipanggillah pakar-pakar, sarjana. Ternyata di desa itu banyak airnya, ya kan? Banyak airnya. Cuma airnya lewat terus, lewat desa itu nggak pernah singgah. Akhirnya oleh peneliti itu, wah ini Pak Lurah ini banyak airnya, mbok dimanfaatin. Nah, akhirnya sebagian dibikin kolam, tapi kan wisata air sudah banyak. Apa yang menarik? Ada ribuan wisata air. Akhirnya dibikinlah foto-foto di bawah air. Nah, itu masih jarang. Ada sepeda jelek dimasukin ke kolam, terus foto-foto pakai. Nah, sekarang APBD-nya miliaran. Wah, keren. Termasuk desa kaya ya, entah kaya apa, pokoknya kaya lah ya. Nah, itu kan kreatif itu. Jadi sebenarnya alam Indonesia memang 80% rawan ya bencana, tapi kalau tadi dieksplorasi dengan baik, malah sumber rezeki. Nah, itu ya. Tapi jangan eksploitasi. Berikutnya, nah ini yang tadi ya, mirip dengan God, human being, dan nature tadi. Jadi sebenarnya kita kan selalu hablum minallah, sudah jago lah kita ibadah, hablum minanas. Nah, hablum minal alam sekarang ditambah cinta pada alam. Nah, kalau normatifnya ada, nanti baca saja di Quran itu ya, Al-A'raf 5658, Allah sudah membuat alam ini bisa ditanami, Allah mengirim air segala macam, tinggal baca. Ada juga Undang-Undang nomor 32, saya lupa teksnya ya. Nah, tapi berikutnya, sebenarnya dalam Islam itu ada konsep taskhir, wasakhorolakum itu ya Pak Sipa ya. Taskhir itu kan ketundukan. Jadi alam ini sebenarnya tunduk saja pada kita kan. Mau diapa-apain ya, gelas ini geser sana geser sini, mau dipecahin bisa. Tapi kalau saya pecahin kan itu eksploitasi. Jadi kalau kita bikin tempat air minum itu eksplorasi. Nah, jadi Allah sudah menundukkan alam pada kita. Tinggal mau kita apa. Yang berikutnya at-tawazun, keseimbangan. Nah, nggak apa-apa ada sampah, pasti ada sampah. Tapi bisa nggak diolah lagi? Kalau saya di rumah Pak Sipa, tanah saya itu cuma 100 meter, ya masih mendingan daripada 50 meter. Kalau tanah kita 50 meter, masih mendingan dari 25. Kalau di Jakarta itu 25 meter itu udah mewah itu ya Pak ya. Nah, saya 100 meter. Nah, tapi istri saya dulu maunya bangun semua biar kelihatan jembar. Nah, tapi saya sudah ngajar fikih ini ya, fikih lingkungan. Oh, nggak bisa Bu. Kita itu kalau menurut PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa itu, kalau nggak salah, kalau tanah kita 100 meter ya paling 60% lah dibangun, yang 40 jadi RTH, ruang terbuka hijau. Nah, ini Wonder Home bagus ini. Ini berapa meter, malah luas ya, mobilnya bisa parkir. Nah, itu ada konbloknya ya Pak Sipa. Nah, ada tanah luas. Kalau bisa nanti yang rumah kita Ibu, konblok yang bisa yang terbuka itu ya. Ya memang kata istri saya, wah nanti tumbuh rumput ya, rapopo, gunting, kan jadi olahraga. Nah, kalau meneng wae kan lama-lama stroke kali. Udah stroke gaji tambah. Nah, jadi kita tetap bergerak, kan rumputnya paling musim hujan ya Bu. Tapi di halaman depan saya itu sudah jadi jalan, nggak mungkin ya. Akhirnya di belakang Ibu, nah kira-kira saya pun nggak sampai 40 ya, paling 30% itu biarlah tanah RTH kan. Supaya apa? Air turun. Kan wa anzalnal ma minas sama'i ma'an itu ya, kami turunkan air dari langit. Padahal Nabi dulu waktu nerima wahyu belum ada kuliah Wonder Home lingkungan hidup ya. Nah, tapi Nabi sudah mengatakan penting itu tanah itu. Nah, kenapa ada RTH? Tanamlah pohon kan gitu. Sehingga di situ tempat semut tadi. Jadi semut jangan, ada tetangga itu katanya
Saya kalau ada semut di rumah saya kasih lilin. Ya Allah, kok dikasih lilin ya? Nggak boleh itu pembunuhan massal itu ya. Nah, jadi kasih kapur aja ya Pak ya. Nah, kapur. Sebenarnya semut itu kita kasih makan di situ dia sudah ngerti ya, ngapain kita masuk ke rumah nggak ada apa-apanya katanya. Tapi kalau di luar dapat rezeki. Nah, jadi ada pohon, ada burung, ada cacing, ada jangkrik, itulah tempat mereka. Kadang-kadang semut kan sekali setahun perlu pilkada juga ya Pak ya. Nah, 5 tahun sekali mereka pilkada. Mereka juga membangun keluarga sakinah. Bayangin Ibu, kalau lubang semut kita siram itu sedang pilkada, waduh kayak banjir bandang itu kan. Nah, saya pernah lihat gambar itu Ibu. Ternyata di dalam tanah itu, wah mereka kayak apartemen itu. Wah, saya kok bisa ya semut di lubang tanah? Kalau semut hitam itu di tanah aja. Kalau semut merah itu di pohon-pohon. Jadi saya punya pohon jambu di depan itu, sekarang sudah sulit diambil karena yang jaga semut merah semua. Jadi harus dicolok. Nah, biarin aja. Dulu mau dibuang jangan, itu tempat mereka membangun keluarga sakinah. Jambu itu makanannya ya. Dan kalau pingin bisa dicolok jambunya. Nah, ternyata saya lihat gambarnya itu, nanti Pak Sipa kapan-kapan bisa tunjuk. Kayak apartemen, berapa tingkat itu di bawah tanah. Oh, pantesan walaupun hujan aman ya. Wallahualam. Atau memang ada tukang nutup di atas itu kali ya. Begitu mau hujan, dia sudah punya feeling. Tapi ini saya ngarang Pak Sipa. Ini nanti prodi persemutan ya. Ada penutup gerbang. Nah, jadi itu. Jadi keseimbangan. Berikutnya intifa. Nah, ini bahan baku menjadi bahan jadi. Ya, ini orang-orang teknik. Nah, Ibu kan sudah memperjuangkan ya Bu. Dibikin apa Bu sampahnya? Kan bisa tas, bisa macam-macam. Tadi Bapak juga bahkan ampasnya bisa dibikin apa tadi Pak? Itu makanan ternak bisa. Ah, makanan ternak. Di Jepang itu katanya saya baca itu maaf yang kotoran aja bisa jadi bermanfaat di Jepang ya. Nah, kalau kita dalam Islam mungkin nggak boleh ya Pak ya kalau makan untuk manusia. Oke, berikutnya iktibar. Nah, jadi pelajaran. Nah, di situ ada tawadu, tafakur, hikmah macam-macam lah. Kita bisa mengambil pelajaran dari alam ini. Seperti semut tadi gotong royongnya luar biasa. Saya kira Wonder Home sudah mempraktekkan ya. Saya juga tiap malam ngasih makan tikus Bapak. Jadi saya baca itu, kita sisa makanan jangan diletakkan di belakang rumah. Itu mengundang tikus. Nah kalau tikus banyak, itu mengundang ular. Nah jadi saya nggak pernah buang bekas makanan. Kecuali pagi hanya nasi disebar untuk semut hitam. Tapi kalau bekas sayur kan sering sisa juga ya kadang-kadang nasi. Nah itu di depan rumah. Kebetulan rumah saya rumah mewah Bu. Maksudnya mepet sawah gitu ya. Nah, jadi saya letakkan tikusnya besar-besar itu tikus wirok gitu ya. Mazhab wirokiyah itu kan besar. Nah jadi sehingga dia nggak ke belakang rumah. Nah, hanya di situ aja. Kadang-kadang kalau saya terlambat ngasih dia sudah masuk ke taman depan itu. Saya keluar lari, oh iya, nasinya belum saya sediakan. Jadi itu tiap malam. Jadi nasinya bermanfaat, nggak ada yang membazir. Lalu apa itu? Ada islah. Oh ya, islah ya, preservation ya. Jadi yang tadi surat Al-A'raf 5658 itu kan preservation. Jadi daur ulang segala macam itu sudah ada di dalam Al-Quran itu ya. Berikutnya tidak ada yang sia-sia kan. Wa ma khalaqta hadza batila. Berarti sampah pun ada manfaatnya. Sampah masyarakat juga ada manfaat. Maling itu juga ada manfaatnya. Minimal ada penjara, ada penjaga sipir ya. Nah, tapi kalau di Belanda katanya hampir kosong penjaranya ya Pak Sipaya. Mereka dapat gaji buta, narapidananya nggak ada.
Jadi kalau kita overdosis kirim aja ke Belanda, penjaranya udah penuh. Jadi tidak ada yang sia-sia, semuanya bermanfaat, sampah, makanan juga bermanfaat. Minimal tadi, untuk makanan semut sama tikus ya. Lalu alam itu objektif, dia sunnatullah ya. Oh saya lupa bikin kurung. Jadi alam ini saya baca itu di negara-negara seperti Singapura ya. Saya kira Pak Sipa lebih ahli, negara-negara barat. Pak Sipa ini kan setengah barat, setengah timur ya, timur dan barat. Pernah di Amerika. Kalau saya cuma di Amerika aja, Bu. Nah, di sana itu sudah luar biasa kebersihannya gitu. Jadi orang barat banyak mengamalkan ajaran Islam muamalah walaupun ritualnya belum. Tapi sekarang sudah mulai banyak masuk Islam ya. Alhamdulillah gitu ya. Nah, berikutnya sudah habis itu ya. Musibah itu juga karena ulah manusia. Memang saya membagi itu ada musibah yang murni dari Allah. Misalnya seperti gempa. Nah, saya belum dapat ilmunya. Nggak tahu kalau Pak Sipan. Gempa itu apakah karena ulah kita atau murni dari Allah. Nah, tapi kalau tsunami, yang kedua, ada yang memang banyak dari kita, banjir, kebakaran, segala macam ya. Itu karena ulah kita. Kalau Jakarta memang alamnya seperti itu, tapi kan katanya mau tenggelam daerah-daerah timur itu ya, Jakarta Timur ya Pak ya. Nah, maka dibikin Great Wall, benteng. Seperti Belanda itu ternyata di bawah laut ya. Sehingga kalau mau ngalahin Belanda tinggal kita kirim rudal satu tenggelam semua. Itu kata Pak Amin Rais gitu. Kalau mau ngalahin Belanda gampang, kirim rudal satu. Nah, ini hari bumi. Rupanya 5 Juni hari bumi ya. Mudah-mudahan saya nggak salah. Nah, sesi terakhir apa? Tadi belum sempat saya ketik. Kalau tadi itu problem-problemnya gitu, filosofinya. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kontekstualisasi konsep toharoh, kebersihan. Kita kan biasanya toharoh wudhu gitu. Tapi sebenarnya toharoh lingkungan, toharoh birokrasi, jangan ada korupsi, macam-macam. Jadi semuanya harus kita pembersihan, gitu. Termasuk pembersihan lingkungan. Nah, ini kalau bisa diajarkan di TK-TK, di SD, segala macam ya. Jadi kurikulum lah Pak Sipa ya. Nah, ini saya mahasiswa PA itu saya ajarkan udah 5 tahun. Makanya fikih humanistik kosmologik. Ini sekalian promosi Bapak Ibu ya. Tapi bukunya udah habis. Nah, saya tulis. Yang kedua apa? Menanam dan merawat kembali hutan bakau mangrove. Nah, kayak Aceh itu katanya dulu tsunami-nya kenapa korbannya banyak? Karena hutan mangrove-nya sudah hampir habis. Jadi lancar jaya itu. Kan yang paling berbahaya itu kepala tsunami-nya ya. Kalau ekornya kan agak kelepak-kelepak aja. Itu bisa setinggi pohon kelapa. Bapak Ibu udah lihat di TV ya. Metro TV. Nah, salah satu fungsi Allah sudah menciptakan itu hutan mangrove untuk memecah. Nah, kalau kena hutan itu pecah. Nah, kemarin kan Presiden dengan Menteri Lingkungan Hidup udah beberapa bulan lalu melakukan gerakan hutan, penanaman bibit hutan mangrove. Jadi pantai-pantai harus dihijaukan kembali tadi, jangan dieksploitasi ya. Juga ternyata hutan mangrove itu tempat beranak pinak ikan. Nah, tempat mereka membangun keluarga sakinah, Bapak. Pre-wedding di situ dia, di hutan itu ya. Dan mencegah pengikisan pantai abrasi. Nah, jadi sudah ya. Yang ketiga, reboisasi. Nah, penanaman pohon kembali. Nah, alhamdulillah kampus UMY itu mungkin kalau mau dibangun lagi, kita bisa nampung 10.000 mahasiswa setiap semester ya Pak ya. Setiap pendaftaran. Sekarang kan cuma 5.000-an ya Pak Sita. Kalau UMY mau fulus banyak, bangun aja lagi. Tapi kan lama-lama karena nggak ada tanah kosong ya bahaya. Itu bangunan-bangunan di Jakarta itu katanya saya baca itu setiap tahun itu
turun bangunannya beberapa milisenti lah, saya lupa. Nah, tinggal nunggu waktu aja. La ajalin musamma kan. Kalau nggak cepat-cepat tadi diperbaiki ya. Jadi, nah di sini saya beri contoh, kalau bisa kita menanam pohon besar. Nah, saya lupa ukurannya ya. Kalau pohon besar itu saya baca dia menyimpan sekian ton air per tahun. Nah, pohon mangga, kalau bisa pohon trem besi. Tapi di sini nggak mungkin ya. Pohon talo ya. Iya itu. Dia nyimpan. Saya dulu nanam pohon mangga, Pak Sipa. Alhamdulillah akarnya mulai bongkar rumah saya. Terlalu mepet, Pak. Nah, akhirnya saya tebang. Kata istri, wah ini bahaya. Nggak bahaya tak? Nah, itu ya. Akhirnya saya tebang. Saya menyesal sekali. Waduh, sudah besar, Pak. Sudah berbuah. Akhirnya saya ganti dengan pohon kelengkeng. Salah milih bibit, udah 3 tahun nggak berbuah-buah. Ya. Jadi saya bilang biar aja. Kan sekarang kalau mau berbuah ada yang model pendek itu ya Pak ya. Nah saya biar. Jadi kamarnya sejuk tanpa AC alam. Tanpa AC apa ya? AC alam aja. Jadi kita tanam itu setiap satu pohon itu dia nyimpan air. Saya baca terakhir tuh justru pohon bambu juga. Pantesan di pinggir sungai banyak pohon bambu ya Bu ya. Nah, pohon bambu itu ternyata penyimpan air yang paling rajin ya. Nah, kalau di Thailand, nah ini saya dengar pidatonya Ibu Megawati. Ya, saya nggak kampanye kan Pilpres sudah selesai. Di Thailand itu saya dengar pidatonya Bu Mega dulu di TV. Kalau ada pohon yang ditebang, kalau kita kan langsung dari bawah. Seperti saya tadi kan udah dari. Nah kalau di Thailand itu enggak, dahan-dahannya aja. Jadi pohonnya tetap tumbuh. Itu kearifan orang Thailand. Makanya buah-buah sana termasuk hijau ya. Cuma dulu perang saudara, jadi generasi emasnya hilang. Susah jadi negara maju. Negara sedang-sedang saja. Nah kalau kita masih punya potensi. Lalu yang keempat, ini beberapa aja. Konsep RTH ruang terbuka hijau tadi sudah saya ceritakan ya. Saya pernah jalan-jalan ke Jalan Solo ya. Itu Jalan Solo, paritnya itu di bawahnya juga di semen ya. Nah, mestinya kiri kanan aja di semen. Bawahnya jangan di semen biar airnya masuk. Lah kalau di bawah di semen, hujan turun, airnya kita usir ke Parangtritis. Kalau selokan Mataram kayaknya bawahnya enggak ya Pak ya? Saya enggak tahu. Enggak ya, masih tanah, itu bagus. Itu kearifan Sultan Hamengkubuwono berapa? 9 ya. Itu bagus. Nah kita tunggu kearifan Sultan Hamengkubuwono ke-10 tentang sampah ya Pak. Ini enggak ngeritik, cuma dorong-dorong aja. Nah jadi kita di kota-kota besar itu air sudah diusir, nggak boleh masuk ya. Lama-lama ya tanahnya keropos. Nah, begitu timbul musibah, kita nyalahin siapa? Ya salah sendiri. Kelima, pembuatan lubang pori-pori itu ya. Nah, Jakarta kemarin Pak Anies itu sudah membuat sumur resapan. Nah, dulu Pak Jokowi juga 2.000 apa 3.000 Pak Anies meneruskan, tapi Pak Jokowi kayaknya dulu hanya di taman-taman aja. Nah, Pak Anies sampai ditambah di pinggir-pinggir jalan itu ya. Nah itu memang sudah pakemnya begitu, orang teknik lebih paham lah. Sekarang kota-kota kan hutan beton ya Bapak Ibu ya, hutan beton. Dulu katanya kalau kita ke Jogja kemana-mana, wah lihat Merapi, sekarang baliho. Ya, padahal indah. Saya itu paling suka kalau pas libur sekali-sekali ke warung kopi di dekat Merapi sana. Saya suruh cek ini statusnya apa? Statusnya waspada masih bisa. Kalau siaga jangan. Itu status lari, itu harus lari. Nah, dulu katanya kalau ke Jogja lihat Merapi. Saya di rumah itu kebetulan ada lantai atas sedikit.
Wah, kalau pagi-pagi lihat Merapi, sekarang sudah ditutup sama gedung UPY, Pak. Separuh. Jadi tinggal separuh ya, Pak ya. Tapi saya nggak bisa nyalahkan UPY ya, dia juga mencerdaskan. Tapi itulah, kalau bisa kita bisa menjaga alam, jangan eksploitasi tadi ya. Nah, kalau ada hujan, nah itu saya dapat dari Profesor Lingkungan Hidup di UGM malah, di TVRI Jogja. Jadi kalau bisa rumah kita tuh jangan mengusir air tadi di pagar ini, ditinggiin, kecuali mungkin untuk jalan keluar. Supaya air hujan itu nggak lari kemana-mana. Nah, semua kita harus menampung air hujan. Nah, saya dapatnya dari Profesor UGM. Nah, di belakang rumah saya itu pernah bikin kolam kecil, Pak Sipa. Nah, ada ikan-ikan yang apa itu, ikan yang gampang di kolamnya cuma segini. Pas musim hujan lebat, bludak, ikannya lari-lari keluar ke taman belakang. Terus istri, loh ya ikannya pada lari-lari. Ya sekali-sekali dia perlu traveling lah, masa di kolam terus jenuh. Nanti kalau sudah mau surut saya tangkepin lagi. Sekarang alhamdulillah kolamnya udah entek, udah nggak ada. Jadi saya suka nanam apa itu pasti makan durian, dimakan nangka, saya lempar aja, saya masukin di bekas apa itu, bekas botol aqua kecil ini seperti ini. Nah, itu saya simpan, saya colok bawahnya Pak, biar saya punya beberapa bibit, nggak banyak, 15 apa itu, mangga, ada kelengkeng. Nanti kalau ada yang berminat saya kasih gratis. Dulu mahasiswa saya bawa mobil, dikira banyak. Bawa mobil, mana Pak Hajar? Cuma 20. Mobilnya gede, kegedean. Saya lupa. Nah, saya punya itu kelengkeng sama durian dan mangga. Monggo. Nanti monggo. Kalau ada nanti gratis. Ya ada 30 apa ya. Jadi, saya suka kalau habis makan tuh buang, nggak saya buang kemana, saya tanam. Pakai apa itu, media tanam ya Bu, ya kan nggak terlalu mahal. Nanti saya kasih gratis. Tapi nggak usah bawa mobil truk ya, kebanyakan. Membuat situ danau kecil, nah ini mungkin sudah apa ya, di NTT itu kan daerah miskin ya, daerah susah air. Nah, sekarang udah dibikin apa bendungan-bendungan ya. Deep tunnel, terowongan tanah berfungsi penyimpan air juga. Rupanya terowongan bawah itu kalau musim hujan lebat bisa untuk menyimpan air. Tapi kalau pas kering mobil lewat. Cilakanya kalau pas lewat situ hujannya deras sekali ya, tenggelam sekalian ya. Tamanisasi di pemukiman kumuh terutama. Nah ini yang saya belajar dari anak SMP Bapak. Saya waktu itu masih doktor ya, belum profesor, baca di KR. Ada satu anak SMP Jogja, dia mengamati. Dilihat sekolahnya itu kok ada air wudhunya kok di kamar mandi. Nah, itu kan berarti bekas air wudhu kan masih bagus ya. Nah, tapi bercampur dengan septic tank kan, air sabun. Nah, saya udah hampir 60 tahun usia, berarti saya buang-buang air itu. Akhirnya setiap hari sekarang Bu, saya bikin surat keputusan di rumah gitu, tapi nggak pakai surat. SK, saya beli ember segede, kecil, saya taruh di bawah keran mandi. Saya bilang nanti kalau berwudu usahakan air bekasnya ditampung. Ya ludah dikit kan tidak apa-apa. Nah, tapi kalau jangan ada sabun. Nah setiap hari saya mengambil itu, di belakang itu ada ember besar. Nah saya tampung situ. Jadi kalau nyiram nggak perlu pakai air keran. Nah, itu udah saya amalkan 1 tahun. Tapi masih kalah sama ibu, sudah 2 tahun lebih. Nah, nanti kita usahakan itu. Ini kalau di Indonesia itu saya baca ada 800.000 masjid, Pak. Walaupun masih kalah dengan Pakistan ya Pak ya. Kemarin Pak Sipa ke Pakistan udah berapa? Mungkin 1 juta lebih. Nah, kita 800.000 masjid, bayangkan. Kalau setiap masjid itu menyimpan air, ya, menampung, luar biasa. Nah, itu ya. Jadi saya hitung itu kira-kira sehari, karena saya cuma 3 orang di rumah, ya setengah ember itu
ada itu airnya. Jadi saya nggak pernah lagi pakai air keran. Tamannya juga cuma dikit ya. Ikannya pun sudah lari tadi ya, sudah lari ke perut, sudah dimakan. Tapi nyiram itu. Apalagi musim kemarau ini udah mulai Bapak. Air bekas wudhu ditampung. Kalau kita berapa muslimnya Pak? 200 juta, kalau satu keluarga 100 juta lah ya, atau 700 ribu, berarti sehari itu bisa 800 ribu air bekas wudhu kita hemat. Nah, kita hemat air bersih dan itu bisa untuk tanaman. Dan kalau bisa halaman itu jangan tempat memeras air sabun. Nah, jadi air sabun di kamar mandi aja udah ada septic tanknya kan. Nah di situ air yang bersih-bersih, air bekas wudhu itu ya. Karena lama-lama kan pencemaran ya. Fajar dari mana tahu ya? Saya baca-baca aja, nggak pernah kuliah kedokteran. Mengeliminasi asap rokok. Nah ternyata asap rokok itu berbahaya. Asap sampah ternyata lebih berbahaya. Nah ini Jogja ini rawan ini kalau nggak cepat-cepat selesai di Piungan ya Pak ya. Nah, nanti Bapak ke Ngarso dalam itu ya. Nah saya di belakang aja dorong. Nah jadi asap rokok itu berbahaya. Membakar sampah itu asapnya lebih berbahaya lagi. Jadi kalau bisa bakar sampah pakai masker kayak ibu-ibu ya. Lalu bike to work. Nah, kalau bisa bekerja naik sepeda. Alhamdulillah saya sudah nggak kuat Pak Sipa. Itu ada Profesor Agus itu hampir tiap hari nyepeda. Iya, iya. Kalau bisa kita nyepeda, ya. Wah hebat. Kayak di Belanda ya Pak ya. Nggak tahu kalau bisa di Jogja, Jakarta kan sudah disiapkan tempat jalur sepeda. Kalau Jogja susah ya, kita ini jalannya sudah hilang Kamisnya. Iya iya susah ya. Jalannya, kecuali yang masih jalan besar ya. Nah ini bagus, bike to work itu naik nyepeda ke kantor. Mengganti pupuk non organik ke pupuk organik. Nah saya kalau sampah daun itu pasti, jadi kalau di belakang itu banyak lubang bekas sampah. Tapi kadang-kadang ada juga tikus nakal ngorek-ngorek. Dia sering kecele, nggak ada makanan di situ. Saya siapin di luar. Tapi kadang-kadang ada. Jadi tanam sampah ya di situ aja, di bawah parkir mobilnya Pak Sipa itu. Nah, tapi Pak Sipanya capek ya. Nah, mungkin ada staff atau apa ya. Tapi jangan nunggu banyak lah, nunggu banyak capek Pak. Sedikit timbun, saya gitu sedikit timbun gitu ya. Pupuk alami. Lalu saya pernah nonton di TV Jogja Pak, ada satu petani, dia sapinya kurus. Nah, sapinya kurus, terus kotorannya itu dia lempar-lempar aja ke sekeliling halaman rumahnya itu. Nah, pas musim hujan, tumbuh lalang. Akhirnya sapinya makan lalang itu. Lalang ya kalau nih basa Jawa podo ya. Ilalang, nah ilalang. Sekarang sapinya gemuk-gemuk. Jadi kemarin dia lempar-lempar, rupanya itu menjadi penyubur tanah. Nah, gitu ya. Kemarin ada di TikTok itu yang rumput yang putri malu itu ya, yang itu ternyata bisa diekspor. Wah, itu kalau bisa bisnis. Sebenarnya alam kita itu kaya ya. Nah, kaya. Cuma dikuasai sekelompok orang aja sayangnya. Oke, pelestarian terumbu karang. Nah, ini tentu orang-orang pantai ya. Karena ada itu nelayan biar cepat dapat uang, dia lontar bom molotov kan. Ya memang pertama-pertama dapat banyak ikan, tapi jangka panjang terumbunya habis. Tidak ada lagi ikan tempat breeding, pergi ke tengah laut. Ya. Tidak ada sarana membangun keluarga sakinah, karena KUA-nya udah dibom molotov. Penggunaan energi terbarukan, nah ini kita sudah mulai ya, motor listrik, segala macam mobil listrik. Pemilahan sampah plastik, saya kira sudah. Lalu proyek pelestarian lingkungan, ada green car, ada green energy, green campus. Nah,
UNY sudah dapat award ya Pak ya, Green City. Di IKN itu sudah nggak ada kabel-kabel di atas. Kalau kita kan semua di atas, semua di bawah. Di sana nggak boleh lagi pakai motor, mobil, BBM. Nanti ada taksi terbang Pak. Mungkin kita udah meninggal semua ya, masih lama ya. Sudah dirancang. Saya dorong mahasiswa itu sarjana baru kalau bisa kalian berlomba ngelamar biar ada kader di IKN. Nah, itu ya. Nah, yang terakhir membuat taman-taman di atas atap rumah. Wah, ini di Jakarta katanya beberapa kantor sudah mulai dibuat taman-taman hijau itu ya, supaya ya tadi air wudhu itu kita siram ke tanaman, tanamannya membalas, memberi udara bersih. Nah, saya kira itu Pak Sipa dan Bapak Ibu yang ya semampu yang saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi saya kagum, selain dengan Pak Sipa juga ada ini Pak, pengabdian dengan Pak Zulfiar teknik, Bro Heri sama juga. Saya kira itu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada pertanyaan biar Pak Sipa yang jawab. Udah ajan ya. Berarti kita buka puasa Pak Sipa. Terima kasih Bapak Profesor Azhar. Semoga apa yang informasi dan ilmu yang diberikan kepada kita semua dapat bermanfaat dan tentunya dijalani. Amin. Ya. Nanti mulai ngasih makan semut. Ya. Sebelum mungkin karena sudah azan, sebelum kita akhiri, ada baiknya kita mengucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga segala usaha dan kerja keras yang kita semua lakukan pada hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.